shut it down. Halo teman-teman, kami dari kelompok 14, tugas besar kedua dari mata kuliah literasi teknologi. Pada video kali ini kami akan menjelaskan seputar time control device, di mana itu adalah judul dari proposal kami sebelumnya. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Revaldo Anenggolan dengan NIM 102 022 330 325. Dan saya Aliani Suhandani dengan NIM 102022 300 341. Dan saya John Paul Ginting dengan NIM 1020 22 33 0398. Dan saya Egi Agung Santoso Pardede dengan NIM 1020 223 00 266. Kami akan membahas seputar time control device. Yang pertama, kami akan membahas ide yang diangkat. Kedua, latar belakang. Ketiga, ada gagasan. Keempat, gambar tampak produk dari hasil ide yang diangkat. Dan yang terakhir, ada cara kerja produk. Selamat menonton. Bayangkan apa jadinya jika Anda bisa mengendalikan waktu, kembali ke masa lalu untuk memperbaiki kesalahan, menjelajah masa depan untuk mengintip rahasia, atau mempercepat momen untuk mengejar ketertinggalan. Kedengarannya seperti mimpi, bukan? Tapi, apa mimpi ini bisa menjadi kenyataan? Di video ini kita akan membahas bersama-sama menggali konsep time control device atau TCD, alat ajaib yang berpotensi untuk membuka gerbang waktu. Konsep perjalanan waktu sebenarnya sudah menggelitik imajinasi manusia selama berabad-abad. Dari mitos, legenda kuno, hingga karya fiksi ilmiah modern, ide manipulasi waktu selalu menjadi sumber daya tarik yang tak lekang. Dalam mitologi Yunani, misalnya, ada kisah tentang Demeter yang menggunakan sihir untuk memperlambat waktu agar bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama putrinya Persephone. Sementara itu, di film Terminator, mesin waktu digunakan untuk mengirim robot pembunuh ke masa lalu untuk membunuh Sarah Connor, ibu dari John Connor, pemimpin perlawanan umat manusia di masa depan. Meski masih menjadi fiksi, konsep perjalanan waktu telah menginspirasi para ilmuwan untuk mengeksplorasi kemungkinan teoritisnya. Teori relativitas Einstein khususnya membuka kemungkinan bahwa perjalanan waktu mungkin bisa dilakukan, setidaknya dalam skala mikro. Menurut teori relativitas, waktu bukanlah sesuatu yang mutlak, melainkan relatif terhadap pengamat. Semakin cepat seorang bergerak, semakin lambat waktu berjalan baginya. Hal ini berarti bahwa secara teoritis, seorang yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya akan dapat menempuh jarak yang sangat jauh dalam waktu yang sangat singkat. Selain teori relativitas, konsep wormhole juga membuka kemungkinan bagi perjalanan waktu. Wormhole adalah jalur pintas melalui ruang dan waktu. Jika kita bisa menemukan wormhole yang mengarah ke masa lalu atau masa depan, maka kita bisa menggunakannya untuk melakukan perjalanan waktu. Namun, terlepas dari semua potensinya, perjalanan waktu masih merupakan konsep yang sangat rumit dan kontroversial. Ada banyak pertanyaan filosofis dan etis yang perlu dijawab sebelum kita bisa mewujudkannya. Benar sekali, Egi. Perjalanan waktu bisa menjadi alat yang sangat kuat, baik untuk kebaikan maupun kejahatan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dengan hati-hati potensial manfaat dan resikonya sebelum kita mulai mengembangkan teknologi. Sekarang yang kedua adalah kondisi gagasan. Sekarang mari kita banting setir ke dunia ide. Time control device yang kami bayangkan bukanlah sekadar mesin waktu dari film-film ilmiah. Ini adalah alat canggih yang memanfaatkan fenomena fisika teoritis untuk memungkinkan kendali waktu secara bertahap dan terbatas. Bayangkan bisa mempercepat momen belajar untuk mengejar ketertinggalan ujian, memperlambat kenikmatan sunset di pantai bersama orang tercinta, atau bahkan memundurkan waktu untuk memperbaiki hal-hal kecil yang mungkin kita sesali. Potensi memanfaatkan tak terkira. Benar sekali, Alia. TCD bisa menjadi alat yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Namun, seperti yang telah disebutkan Egi tadi, kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati potensi risikonya. Kita perlu memastikan bahwa TCD digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak disalahgunakan. Jika tidak, TCD bisa menjadi senjata yang sangat berbahaya. Kami percaya bahwa TCD bisa menjadi kekuatan yang positif bagi dunia. Namun, kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengembangkannya. Oke, yang ketiga kita akan membahas tentang gambaran produk dan cara kerja. Mari kita intip wajah sang TCD. Bayangkan
sebuah jam tangan berteknologi tinggi dengan layar sentuh canggih dan antarmuka intuitif di dalamnya. Terbenam teknologi mutakhir yang memanfaatkan energi kuantum dan prinsip wormhole untuk menciptakan jendela manipulasi waktu. Melalui layar sentuh, pengguna dapat memilih mode yang diinginkan. Ingin memperlambat waktu saat menikmati secangkir kopi, tentu saja ikon slow motion. Butuh mengejar deadline dengan efisiensi ekstra, aktifkan mode fast forward. Dan ya bahkan perjalanan singkat ke masa lalu atau masa depan pun bisa dilakukan, tentunya dengan batasan dan risiko yang terkontrol. TCD adalah perangkat yang sangat kuat dan canggih. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa TCD dirancang dengan aman dan tidak dapat disalahgunakan. Ya, kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai aspek dalam merancang TCD, seperti keamanan. TCD harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak dapat diakses oleh orang yang tidak berwenang. Etika, TCD harus digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak disalahgunakan untuk tujuan yang berbahaya. Legalitas, TCD harus mematuhi peraturan yang berlaku. Kami percaya bahwa TCD menjadi kekuatan yang positif bagi dunia. Namun, kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menggunakannya. Ya, kita perlu mempertimbangkan dengan hati-hati berbagai tantangan dalam pengembangan TCD. Seperti yang pertama, ada keamanan. TCD adalah alat yang sangat kuat dan dapat digunakan untuk tujuan yang berbahaya. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa TCD dirancang dengan aman dan tidak dapat disalahgunakan. Yang kedua, ada etika. Pengembangan TCD perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aspek etis. Kita perlu memastikan bahwa TCD digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak menimbulkan dampak negatif. Yang ketiga, ada legalitas. TCD adalah teknologi yang belum ada regulasinya. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan regulasi yang jelas tentang penggunaan TCD. Kami percaya bahwa TCD bisa menjadi kekuatan yang positif bagi dunia, namun kita harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam mengembangkannya. Kelima, etika dan tantangan. Kekuatan seperti mengendalikan waktu tentu saja memunculkan dilema etis. Bagaimana memastikan penggunaannya tak mampu memicu efek domino atau paradok yang fatal? Bagaimana mencegah penyalahgunaan yang berujung pada kekacauan? Ini bukan sebarang penemuan, ini tanggung jawab kita. Kita perlu mengembangkan TCD dengan etika dan transparansi, regulasi, edukasi, dan kerjasama global untuk diperlukan untuk memastikan agar sang TCD menjadi alat yang membawa kebaikan bukan malapetaka. Pengembangan TCD perlu dilakukan dengan hati-hati dan penuh pertimbangan. Kita perlu memastikan bahwa TCD digunakan untuk tujuan yang baik dan tidak disalahgunakan. Sekian video pemaparan dari materi kamera control device. Jika ada tutur kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.